Saudara, mampukah stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah di tengah pandemi corona mencegah ekonomi Indonesia tidak terjun bebas? Apakah kebijakan-kebijakan ini mampu terserap di bawah, terutama menyehatkan daya beli dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat bawah? Kami akan perbincangkan hal ini bersama staf khusus Presiden, staf milenial, gugus inovasi dan milenial, Gracia Billy Yosafat Mambrasar, Billy Mambrasar yang telah hadir di studio. Dan juga ada Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Bima Yudhistira Adinegara, melalui sambungan Skype langsung dari Yogyakarta. Bung Billy, Bung Bima, tahan dulu sebentar, saya ke Bung Billy. Saya ingin berbincang dengan Bung Billy terkait dengan siapa yang akan menerima. Tadi saya sebutkan ada berapa, ada ibu hamil, anak usia dini. Tapi saya ingin tanya, siapa kemudian yang akan menerima dan kapan akan diterima oleh mereka? Saya pikir kapannya sudah jelas dari pernyataan Mensos di konferensi pers tadi ya. Dan memang itu adalah ranahnya. 2 pekan, belum tahu di 2 pekan kapan? Ya, itu memang ada di ranah beliau dan sudah jelas pernyataannya kapannya. Tentang siapa, pernyataan dari Presiden juga cukup jelas. Sasaran utamanya adalah kalangan bawah yang memang terdampak paling utama dari COVID-19 ini. Seperti itu sudah cukup jelas. 15 juta sampai 20 juta. Iya. Apakah daftar itu 20 juta sudah rigid, daftar itu sudah jelas, jangan-jangan nanti lebih? Seharusnya diurus dengan cukup baik oleh pihak-pihak yang sudah mengerjakannya, cukup jelas. Dan ketika dikeluarkan pernyataan normatif seperti itu, tentu dengan deadline yang sudah ada, tentu pihak-pihak tersebut, pihak yang bertanggung jawab untuk mengerjakannya tentu harus memiliki data yang rigid tersebut by the time dia harus di-disburse kayak gitu. Memang saya harus mengklarifikasi bahwa sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia saat ini, saya itu tidak menjadi bagian daripada ratas yang membahas hal-hal ini on the daily basis. Kenapa? Karena saya ditugaskan oleh Pak Presiden untuk duduk di gugus BNPB. Sehari-hari sekarang kantor saya itu di Satgas BNPB di COVID-19. BNPB kan terkait semuanya, terkait dengan penularannya, terkait juga ekonominya. Betul, tapi kami lebih kepada operasional, memastikan bantuan dan tenaga-tenaga yang dibutuhkan itu sampai kepada pihak. Termasuk saya khususnya membantu di komunikasi publik untuk preventif. Yep. Jadi kalau ditanya kemana aja nih staf milenial Pak Jokowi, jadi ada sebenarnya? Pertanyaan yang disukai oleh 1.001 juta umat lah saat ini ya. Jadi jawabannya apa? Di internet, staf khusus milenial kerja setiap hari dengan BNPB di Satgas Nasional COVID-19. Semuanya? Saat ini saya yang mewakili dalam on the daily basis, tapi kami semuanya bekerja. Di BNPB? Di BNPB, iya. Oke, rata-rata teman yang lain, iya. Seperti itu. Saya ke Bung Bima. Bung Bima, tadi sudah dijelaskan bahwa apa yang disampaikan 2 pekan, kemudian 15 sampai 20 juta, ada perluasan dari 15 juta penerima ke 20 juta penerima. Tidak tahu tapi siapa saja ini. Detail-detailnya belum dijelaskan secara rinci. Meskipun tadi disebutkan ada ibu hamil, anak usia dini. Tapi yang lain belum, karena ada banyak terdampak. Bagaimana Anda menjawab ini? Ya, yang jelas uang 405 triliun ini bukan uang yang sedikit. Dan itu kenapa dalam keadaan darurat Pak Presiden memaksa untuk menerbitkan Perpu. Berarti Perpu ini kan ada kondisi yang darurat begitu ya. Dan kucuran uang itu sekiranya dibenarkan dalam adanya Perpu. Nah, cuman kalau kita melihat pertama terkait dengan data tadi pertanyaannya. Selama ini kita tahu lah bahwa banyak data di lintas kementerian lembaga itu masih tumpang tindih ya. Terutama data kemudian tentang sasaran. Apalagi dalam jangka waktu yang sangat pendek itu ada terjadi lompatan jumlah penerima misalnya. Ini harus dipastikan. Karena data ini harus tepat sasaran. Anda tidak yakin dengan 15 sampai 20 juta bisa lebih? Ya, ini kan hanya menyasar kelas yang bawah ya. Jumlah penduduk miskinnya kan 25 juta, tapi ini kan kalau PKH kita bicara soal soal keluarga penerima ya, bukan individual ya. Artinya kalau kita melihat ini, pertama tadi soal data, yang kedua kelihatannya dalam insentif-insentif yang diberikan atau stimulus ini ada lompatan yang cukup jauh ya. Jadi kelas bawah itu kemudian banyak mendapatkan manfaat, memang harus diakui. Ada listrik 450 VA, kemudian 900 VA. Apresiasi untuk itu ya? Betul, tapi kemudian yang tengah ini kosong. Sementara korporasi mendapatkan potongan pajak. Jadi yang kelas menengah ini yang kemudian menjadi penting juga dalam perekonomian. Dan jangan lupa bahwa mereka yang pertama kali juga terdampak, khususnya pekerja informal itu belum semuanya adalah kelompok dari miskin gitu. Jadi bisa dibayangkan gimana? Yang di bawah tadi ada 450 watt
900 watt itu dapat bantuan, kelas atas dapat keringanan pajak, yang menengah ini tidak terperhatikan. Apa yang ada di bayang Anda? Siapa yang menengah ini? Misalnya siapa? Pekerja informal menengah? Iya, contohnya adalah pekerja informal. Driver ojol itu tidak bisa kemudian semua dikategorikan berada di bawah garis kemiskinan ya, 400 ribuan per bulan per kapita. Bisa jadi mereka masuk dalam apa yang disebut sebagai aspiring middle class atau kelas rentan miskin. Jadi dengan adanya corona ini, status dari kelas menengah itu bisa kemudian langsung jatuh pada miskin hanya dalam beberapa bulan ke depan karena pendapatan perharinya hilang. Kita jabarkan dulu, Bung Bima, siapa saja? Ojol misalnya, ojek online. Oh banyak ya, pertama driver ojol. Kemudian yang kedua adalah para pedagang misalkan di pasar tradisional. Kemudian yang ketiga ini berkaitan juga dengan pelaku usaha UMKM. Baik sebagai pengusahanya ataupun juga menjadi pekerjanya. Pengusaha kantin, usaha kantin dan lain sebagainya seperti itu ya mungkin ya? Oh iya, ini. Jadi kalau aspiring middle class atau kelas menengah yang rentan miskin ini jumlahnya ada 115 juta orang. Dan Anda yakin dari mereka semua itu mayoritas saat ini bisa terjun bebas ke tingkat bawah, ke miskin? Oh sangat bisa. Jadi di datanya pemerintah mungkin mereka belum tercatat sebagai penduduk miskin di bawah garis kemiskinan. Karena jelas tadi ada problem soal pendataan, apalagi di tengah virus corona ini kan nggak mungkin kemudian BPS melakukan pendataan secara langsung dalam skala masif ya. Untuk menjaga petugas BPS, pencatatan sensusnya itu juga terkena virus corona gitu kan, ada resiko di situ. Sehingga data yang dipakai adalah data-data yang ada sebelumnya available. Nah ini artinya kan pencocokan data dalam jangka waktu yang sangat pendek, pasti ada beberapa orang yang jatuh miskin dalam minggu terakhir ini itu belum tercover dalam bantuan pemerintah. Jadi Anda menengarai bahwa kelas menengah yang jatuh miskin saat ini, Anda katakan tadi sebagian besar mungkin driver ojek online, ada pedagang pasar tradisional, ada mungkin usaha kantin dan lain sebagainya yang sebelumnya masuk dalam kelas menengah dan saat ini sangat berpotensi turun ke tingkat kemiskin, maka dia tidak tercatat dengan apa yang ingin dibantu oleh pemerintah. Dan itu akan memperparah keadaan? Jelas ya. Jadi kalau pemerintah melalui Bu Sri Mulyani bilang bahwa pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk itu bisa minus 0,4%, dan ini kelas milenial, kelas menengah tidak dibantu, itu kemungkinan besar perekonomiannya bisa lebih rendah daripada prediksi terburuknya Ibu Sri Mulyani. Ini yang kita harus hadapi sekarang. Kita lanjutkan nanti. Ini menarik apa yang kemudian Anda sampaikan, data yang kemudian bisa menjadikan proyeksi bahwa pemerintah, saya boleh katakan, miss untuk menghitung dari menengah ke kelas bawah. Saya akan kembali saat lagi dengan konfirmasi dari Bung Billy Mambrasar, utusan staf sus milenial dari Presiden Jokowi. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.